kelas. Oke, baik. Kita mulai kelasnya hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas manajemen risiko untuk angkatan manajemen 18D. Baik, di sini materi kita adalah manajemen risiko pasar. Seperti biasa, akan dimulai terlebih dahulu dengan presentasi dari kelompok yang bertugas untuk presentasi hari ini. Nah, silakan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan materinya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, kemudian dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab apabila ada yang ingin bertanya. Lalu akan saya lanjutkan dengan materi saya ya. Nah, baik. Silakan untuk kelompok 6 untuk melakukan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Ramadan dari kelompok 6. Saya akan mencoba mempresentasikan diskusi kami yang berjudul Manajemen Resiko Pasar. Yang pertama akan dibacakan oleh Ajeng. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dari situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar juga disebut sebagai risiko penyeluruh karena sifatnya umum. Adalah bersifat menyeluruh yang dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko pasar juga merupakan hasil dari perubahan harga instrumen, ekuitas, komoditas, serta harga pendapatan tetap dan nilai tukar. Komponen utamanya adalah risiko posisi modal, risiko komoditas, risiko tingkat pengembalian, dan risiko nilai tukar. Selanjutnya ada jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko harga pasar saham, yaitu risiko yang terlibat dalam perubahan harga investasi saham. Yang kedua, risiko suku bunga, bersumber dari fluktuasi suku bunga karena faktor fundamental seperti perubahan kebijakan moneter. Yang ketiga ada risiko nilai tukar mata uang asing. Yang keempat ada risiko komoditas, risiko akibat perubahan harga komoditas seperti minyak mentah dan jagung. Selanjutnya, Cindy. Mana nih Cindy? Kenapa itu? Apa jawab pertanyaannya? What? Yuk. Agar ini lagi connect Cindy-nya. Dibacakan yang lain aja.
Saya lanjutin aja, Miss. Oke. Bentuk-bentuk pasar. General market risk atau risiko pasar secara umum. General. General market risk ini dialami General. dialami oleh dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh general market risk. Ini dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contohnya pada saat BI rate dinaikkan, maka suku bunga kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit, terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara slide rate. Specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami oleh secara khusus pada sektor atau sebagian bisnis tanpa bersifat menyeluruh. Contohnya produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat barang seperti suatu produk makanan yang mengandung lemak babi. Ketika hal itu diekspos oleh media massa, baik cetak maupun elektronik, akan menyebabkan terjadinya penurunan drastis pada penjualan produk perusahaan yang berpengaruh pada penurunan laba perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar, yang pertama faktor fundamental, ekonomi, kedua terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik, ketiga campur tangannya finansial otoritas, keempat pertimbangan kekuatan, permintaan dan penawaran, kelima likuiditas pasar, dan keenam suburnya kegiatan arbitrage. Selanjutnya Putri. Baik, perkenalkan nama saya Putra Oktavianti. Saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengukuran risiko pasar. Yang pertama ada penetapan harga berdasarkan biaya. Maksudnya di sini suatu strategi penetapan harga, di mana harga ditentukan berdasarkan jumlah biaya per satuan produk yang dikeluarkan, ditambah dengan keuntungan yang diharapkan. Yang kedua ada penetapan harga berdasarkan harga kompetitor. Di sini maksudnya penetapan harga dilakukan dengan menggunakan harga kompetitor sebagai referensi, di mana dalam pelaksanaannya lebih cocok untuk produk yang standar dengan kondisi pasar oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Yang ketiga ada pendekatan harga berdasarkan permintaan. Pada analisis ini, konsumen diminta untuk memberikan pernyataan di mana konsumen merasa harganya murah, terlalu murah, terasa mahal, dan terlalu mahal. Kemudian dikaitkan dengan kualitas yang diterima. Baik, sekian dari presentasi kelompok 6. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Silakan teman-teman kalian ada yang ingin ditanyakan? Yuk. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita buka materi saya.
Baik, saya langsung lanjutkan saja dengan materi dari saya, yaitu mengenai manajemen risiko pasar. Sebelumnya kurang lebih tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok sebelumnya tentang pengertian dari manajemen risiko pasar itu sendiri. Nah, silakan slide kedua. Berikut merupakan pengertian dari risiko pasar. Risiko pasar merupakan risiko yang terkait dengan laporan posisi keuangan dan rekening administratif akibat dari perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan secara keseluruhan kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga opsi. Sebenarnya simpelnya gini, risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat perubahan kondisi di pasar begitu. Nah, di sini kan ada dua jenis dari risiko pasar yang bersifat spesifik dan umum. Nah, untuk yang bersifat umum tadi sudah dijelaskan bahwa risiko pasar yang bersifat umum itu seperti yang terjadi ketika kita mengalami kenaikan atau penurunan BI rate, itu pasti akan berdampak pada suku bunga di pasar itu juga akan naik atau akan turun mengikuti BI rate itu tersebut. Misalkan ketika BI rate naik 1% atau 2%, biasanya bank-bank konvensional ataupun bank syariah itu juga akan menaikkan suku bunganya mengikuti dengan BI rate atau kurang lebih sama dengan BI rate tersebut. Karena biasanya untuk di sektor perbankan itu BI rate yang menjadi acuan untuk bank-bank komersil yang lain. Slide kedua. Nah, ini risiko pasar yang bersifat spesifik terkait dengan ini slide saya yang salah ya. Tadi sudah saya perbaiki, saya share di WA. Jadi kebalik sebetulnya di sini untuk risiko pasar spesifik itu adalah risiko yang timbul akibat pergerakan atas surat berharga individual yang disebabkan oleh faktor-faktor terkait dengan surat berharga atau penerbitnya. Jadi misalkan gini, ketika kita membeli surat berharga dari sebuah perusahaan, kemudian terjadi sesuatu pada perusahaan tersebut, misalkan perusahaan tersebut mengalami kasus yang mungkin akan mempengaruhi dari performa perusahaan tersebut, biasanya surat berharga tersebut juga akan turun. Misalkan kita membeli obligasi dari bank A, kemudian terjadi kasus atau terjadi peristiwa yang menyebabkan bank A itu tuh mengalami penurunan di bidang di bagian pendapatan mengalami penurunan. Pada akhirnya obligasi kita juga akan menurun nilainya, begitu. Jadi spesifik di suatu produk atau di suatu perusahaan atau produk yang dikeluarkan oleh satu perusahaan secara spesifik. Sedangkan untuk resiko umum itu adalah resiko yang biasanya mempengaruhi instrumen-instrumen keuangan di beberapa perusahaan secara umum gitu. Slide selanjutnya. Nah, berikut adalah beberapa jenis dari risiko pasar. Ada 4 jenis dari risiko pasar ya. Yang pertama adalah risiko suku bunga, kemudian ada risiko nilai tukar, selanjutnya ada risiko ekuitas, dan ada risiko komoditas. Nah, di sini maksud dari risiko suku bunga itu yang sebelumnya dijelaskan bahwa ketika ternyata memang mengalami BI rate menaikkan suku bunga, biasanya ada pasar juga akan mengikuti untuk menaikkan suku bunga mereka, begitu. Jadi ketika ada sebuah perusahaan kemudian melakukan pinjaman mungkin atau bank lah, misalkan bank ternyata dia kan aktivitasnya itu kan meminjamkan dana kepada nasabah, kemudian menghimpun dana dari nasabah. Tapi ternyata ketika terjadi penurunan suku bunga, dia juga harus menurunkan suku bunga suku bunga banknya, sehingga mungkin tidak akan menarik lagi di mata nasabah. Jadi hal tersebut juga akan membuat bank itu kesulitan untuk menarik nasabahnya. Karena apa? Karena suku bunga yang turun tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu nilai tukar. Risiko nilai tukar itu misalkan ketika kita melakukan transaksi dengan mata uang asing. Ketika melakukan ekspor impor misalkan, ketika ternyata perusahaan kita adalah pengimpor suatu barang, kemudian terjadi kenaikan pada nilai tukar
misalkan dolar terhadap rupiah itu biasanya akan membuat perusahaan juga mengeluarkan uang yang lebih besar untuk membeli barang yang sama. Dan kemudian akan mengalami kesulitan juga untuk menjualnya kembali di daerah tempat ia biasa menjual barangnya tersebut. Nah, di situ kan biasanya akan mengalami kerugian-kerugian akibat dari nilai tukar itu. Kemudian selanjutnya yaitu risiko ekuitas. Risiko ekuitas itu maksudnya di sini ketika kita ini berkaitan dengan harga saham di sebuah perusahaan ya. Jadi ketika ternyata satu perusahaan itu harga sahamnya naik, apabila kita memiliki saham di perusahaan tersebut, kita akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham tersebut. Tapi ketika ternyata memang harga sahamnya turun, ya kita akan mengalami kerugian juga terhadap saham yang kita beli di perusahaan tersebut, begitu. Selanjutnya yaitu risiko komoditas. Risiko komoditas adalah risiko yang timbul akibat dari menurunnya atau meningkatnya harga komoditas yang diperjualbelikan. Misalkan ketika ternyata satu komoditas itu mengalami penurunan harga. Ketika kita menghasilkan sebuah komoditas, kemudian ternyata di pasar harga komoditas tersebut turun, kita berarti mengalami risiko tersebut di mana kita akan mengalami kerugian atas turunnya harga komoditas itu, begitu. Misalkan ketika kita petani sawit, kemudian sawit itu ternyata minyak sawit ternyata mengalami penurunan harga. Nah, kita akan langsung berdampak terhadap penurunan harga tersebut. Nah, hal tersebutlah yang dimaksud dengan risiko pasar. Jadi, risiko pasar itulah risiko atau kemungkinan-kemungkinan yang mungkin akan kita alami yang menyebabkan kita mengalami kerugian gitu. Selanjutnya. Ini pengertian yang sudah sebelumnya saya jelaskan, di mana risiko suku bunga adalah risiko akibat dari perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book akibat dari perubahan nilai ekonomis dan posisi banking book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Nah, sebetulnya sama aja, cuman ini mungkin lebih baku untuk kalimat-kalimatnya. Saya menjelaskan tadi berdasarkan pengertian yang lebih simpel aja. Jadi gimana kalian mau lebih mengerti dengan penjelasan dari presentasi atau penjelasan saya langsung, itu biasanya setiap orang kan bisa menangkap maksudnya dengan cara penjelasan yang berbeda-beda. Selanjutnya. Nah, tujuannya apa sih melakukan manajemen risiko pasar? Ya, tentu saja untuk meminimalisir kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan perusahaan. Jadi gini, misalkan melakukan manajemen risiko pasar ketika kaitannya dengan komoditas. Kita menanam, melakukan jual beli sebuah komoditas agar kita tidak mengalami risiko pasar sebagai akibat dari turunnya komoditas yang kita jual, itu bagaimana sih caranya? Salah satunya mungkin kita bisa melakukan opsi. Jadi misalkan ketika ternyata memang terjadi penurunan harga komoditas, kita bisa membeli opsi itu sehingga kita terhindar dari kerugian akibat dari risiko pasar yang terjadi. Selanjutnya. Beberapa sumber risiko pasar, ada strategi dan kebijakan, kemudian ada kerugian potensial dan volume dan komposisi portofolio. Berikut merupakan sumber-sumbernya ya, slide selanjutnya. Nah, di sini beberapa sumber risiko pasar itu adalah yang pertama, strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, yaitu beberapa faktor yang mempengaruhi strategi trading itu diantaranya yang pertama karakteristik trading perusahaan itu sendiri. Misalkan perusahaan itu tuh karakteristiknya tuh seperti apa? Apakah dia brokering atau dia market making. Kemudian yang kedua, posisi pasar perusahaan dalam industri. Apakah perusahaan itu tuh di pasar itu posisinya sebagai pemain besar atau pemain kecil.
Kemudian kompleksitas produk di sini seberapa kompleks produknya. Misalkan apakah itu produk yang simpel seperti produk-produk dengan pendapatan tetap, atau misalkan lebih kompleks dengan disertakan derivatif dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik nasabah. Di sini maksudnya adalah di sini kan ada beberapa nasabah yang utama dan nasabah secara individual. Biasanya nasabah utama atau nasabah individual itu tuh sensitivitasnya berbeda apabila ada kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga. Biasanya kalau untuk yang nasabah-nasabah besar atau nasabah utama itu biasanya akan lebih sensitif terhadap kenaikan suku bunga, begitu. Selanjutnya. Nah, kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Terdapat dua parameter yang digunakan, yaitu exposure interest rate in banking book, itu berdasarkan GAAP report, yaitu perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Yang kedua itu unrealized loss, atau surat berharga dibandingkan dengan modal. Surat berharganya dibandingkan dengan modal, begitu. Next. Nah, di sini terdapat sumber-sumber risiko pasar berdasarkan volume dan komposisi portofolio. Di sini ada beberapa parameter yang digunakan. Ada 8 rasio di sini. Rasio yang pertama yaitu aset trading, derivatif, dan fair value option berbanding dengan total aset. Jadi aset trading ditambah derivatif ditambah fair value option dibagi dengan total aset. Kemudian yang kedua, rasio kewajiban trading, derivatif, dan fair value option dibagi dengan total kewajibannya. Yang ketiga yaitu total structured product dibagi dengan total aset. Yang keempat yaitu potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option dibagi dengan pendapatan operasionalnya. Next. Next. Kemudian di sini ada yang kelima, itu rasio dengan menghitung dari total derivatif dibagi dengan total aset. Kemudian yang keenam yaitu posisi devisa neto dibagi dengan total modal. Dan yang ketujuh, ekuitas kategori available for sale. Ekuitas yang siap untuk diperdagangkan dibagi dengan total modal. Kemudian rasio keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Jadi aset keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun itu dibagi dengan kewajiban keuangan sisa jatuh tempo di atas 1 tahun. Cara menghitungnya seperti itu. Itu nanti kalian download lagi ya di situ di materi saya yang saya share di WA. Itu tadi sudah saya perbaiki. Sebetulnya kenapa sih kita harus menghitung rasio-rasio ini? Hal tersebut untuk mengukur seberapa sensitif kewajiban atau kewajiban-kewajiban perusahaan terhadap suku bunga yang ada di pasar gitu. Slide selanjutnya. Nah, di sini penerapan manajemen risiko. Ada yang pertama pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi. Di sini Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan secara aktif kepada kegiatan manajemen risiko pasar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limitnya, yaitu kebijakannya, prosedurnya, dan penetapan limit risiko yang terjadi itu juga harus dilakukan dengan baik. Kemudian kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian identifikasinya yaitu harus dengan benar, pengukurannya bagaimana, kemudian pemantauannya seperti apa, dan cara